Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, majelis sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Radio Republik Indonesia serta segenap pemirsa Sela TV Takengon yang insya Allah di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman. Dua nikmat terbesar inilah yang seyogyanya kita mohonkan kepada Allah. Itulah yang membawa kita untuk mengakhiri kehidupan yang fana ini. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, sebagai materi tausiah atau kultum kita menyampaikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan datangnya laknat Allah. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan datangnya laknat Allah terhadap seorang muslim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, muslim yang bijak dalam memendomani dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, ialah muslim yang benar-benar bisa mengambil poin-poin, baik poin itu berupa perintah ataupun poin itu berupa larangan, dan setiap bertemu dengan poin-poin tersebut, dia menjadikan hal itu sebagai cermin pada dirinya. Umpama tatkala membaca Al-Quran atau kalamullah, terbaca oleh kita kalimat himbauan ya ayyuhalladzina amanu, maka muslim yang bijak akan menelusuri isinya apa setelah ada panggilan. Sebaliknya ketika membaca Al-Quran terdapat larangan, muslim yang bijak terus menelusuri isi larangan ini apa dan harus aku hindari. Begitu pula muslim yang bijak menyikapi sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah yang mulia. Ketika ada perintah, dia mencari tahu apa isi perintah Nabi. Ketika ada larangan, dia juga menggali dan mencari tahu apa isi larangan Nabi. Dan dia berupaya semaksimal mungkin perintah dan larangan itu. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan. Berdasarkan beberapa catatan-catatan penting yang kami nukilkan, yang kami kutip dari beberapa buah kitab hadis, ternyata ada beberapa perbuatan-perbuatan yang membias muncul dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya, yang terkadang kita tidak peduli, yang terkadang kita lalai. Apakah perilaku itu mendatangkan laknat Allah? Apakah perilaku itu mendatangkan pujian Allah? Apakah perilaku itu disenangi oleh Allah? Maka pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan beberapa hadis yang di dalamnya menyampaikan perihal-perihal yang mendatangkan laknat Allah dan kita menjauhi perbuatan tersebut.
Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, perbuatan yang mengundang laknat Allah yang pertama. Kata Jabir radhiyallahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah akilur riba wa maukalihi wa katibahu. Perbuatan yang pertama yang mendatangkan laknat ini Allah adalah orang-orang yang terbiasa membiasakan diri memakan makanan, memakan harta riba. Dalam konteks riba ini, baik itu orang yang memberikan riba, orang yang memakan riba, orang yang menjadi saksi transaksi riba, orang yang menulis transaksi riba, qala hum sawaun, sama saja di mata Allah, terlaknat. Persoalan makna terlaknat atau laknat. Kalau secara bahasa laknat itu artinya tercela atau jauh. Maka kalau Allah mendatangkan laknatnya, Allah melihat seorang hamba dengan penuh laknat, maka bermakna bahwa Allah menjauhkan darinya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin orang lain memandang usaha kita bagus, namun yang memiliki usaha tak mendapatkan keberkahan. Mungkin orang lain menganggap usaha kita baik, namun dalam usaha itu tidak ada kasih sayang Allah. Ini dampak laknat yang Allah berikan dalam satu perbuatan yang namanya riba. Itu yang pertama. Dan ini kerap sekali dalam kehidupan kita. Transaksi-transaksi riba ini terjadi. Dan sebahagian orang beranggapan, kalau tidak dengan cara seperti itu, kapan mau sukses? Dan ini anggapan yang keliru. Selanjutnya jemaah subuh yang dirahmati Allah, perilaku kedua yang akan mendatangkan laknat Allah bersumber dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, perilaku yang mendatangkan laknat yang kedua ialah la'ana Rasulullah an-naihah wa mustami'ahu. Rasulullah melaknat orang yang meratap. Rasulullah melaknat orang yang meratap dan meminta untuk diratapi. Seperti yang subuh kemarin disampaikan ilmu kepada kita. Mukmin yang bijak, muslim yang baik, ketika Allah berikan musibah, seluruhnya dia kembalikan kepada Allah. Sedangkan orang yang meratap tidak rela dengan sesuatu yang Allah ambil darinya, sampai dia membuat keputusan Allah ini salah, keputusan Allah ini tidak benar. Sampai ada yang menganiaya dirinya, memukul-mukul diri, menjambak-jambak rambut, menghantamkan tubuh ke tembok, bagian daripada bentuk nihaya. Ternyata siapa yang meratap mendatangkan laknat dari Allah dan dari Rasulnya. Dan dalam kehidupan kita kadang-kadang tercermin itu. Ada yang meninggal dunia, entah anaknya, entah keponakannya, entah apa, habis-habisan mengutuk keputusan Allah tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan sebuah sabda. Sahabat ini berkata bahwa Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Juga mendatangkan laknat dari Allah. Ar-rashi, riswah, suap, sogok, menyogok. Ini mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tindakan suap menyuap, sogok menyogok yang dalam tatanan undang-undang negara juga disalahkan, tidak dibenarkan. Apalagi dalam pandangan sorotan agama. Dan kita juga melihat dalam sebuah sabda bahwa Rasulullah terkait dengan sogok menyogok, riswah ini tidak bercerita panjang lebar.
Saking bencinya Rasulullah, saking terlaknatnya perbuatan ini, Rasul sampai menukilkan ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi suap, penerima suap, tidak ada cerita, lesuk langsung ke dalam neraka. Hari ini berapa banyak upaya suap menyuap, sogok menyogok, riswah itu muncul dalam kehidupan. Untuk kepentingan-kepentingan, untuk urusan-urusan yang hanya orientasinya sesaat dan urusan duniawi saja. Berhati-hati kita. Dipandang manusia kita mulia, dipandang orang banyak kita baik. Tahu-tahu pandangan Allah kepada kita berubah gara-gara perbuatan yang namanya riswah. Yang keempat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, perilaku yang mendatangkan laknat Allah. Kata Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Yang keempat yang mendatangkan laknat Allah ialah rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Orang yang diperdengarkan, orang yang dia secara sengaja atau tidak sengaja mendengar ucapan hayya 'alal falah thumma lam yujib, tidak dia jawab. Kalau kita lihatlah jumlah kita yang hadir di masjid yang mulia ini, kemudian kita banding-bandingkan dengan semua mayoritas yang tinggal di sekitar masjid yang mulia ini. Tadi 2 kali ungkapan. Yang pertama sekali tadi diucapkan hayya 'alal falah, 2 kali diulang. Pada azan kedua diulang lagi hayya 'alal falah, meruan. Alhamdulillah bagi yang menjawab mendatangi rumah Allah. Ayo mencari kemenangan, ayo mencari kesuksesan, ayo mencari kebahagiaan lewat sujud kepada Allah. Ternyata Rasul katakan yang tidak menjawab panggilan ini secara umum tidak melaksanakan sholat, di dalamnya terbuka peluang mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ironis hari ini, pilu hari ini kita menyaksikan panggilan itu berulang-ulang diajak, himbauan itu berulang-ulang dipanggil, disampaikan. Namun yang ingin meraih kebahagiaan itu sedikit saja. Ternyata perbuatan ini memicu laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir jemaah, kalau dari sabda-sabda Rasulullah kita nukilkan ada sebanyak 16 penyebab laknat Allah. Pada subuh ini kita sampaikan 5. Yang kelima kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i war rijal. Kata Nabi, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyamanyamakan diri dengan perempuan, perempuan yang menyamanyamakan diri seperti laki-laki. Ternyata ini memicu laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukankah manusia-manusia yang seperti disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermunculan di setiap negeri, bermunculan di setiap kota. Bahkan ada yang menganggapnya bagus, ada yang memiralkannya, ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal perbuatan itu, tindakan itu memicu datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini majlis kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 perilaku dari 16 tabiat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya, yang kita secara pribadi, kita secara individu berusaha membentengi diri. Tembusan kepada anak dan istri kita, tembusan kepada keluarga karib kerabat kita, tembusan kepada bawahan-bawahan kita dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, kaum muslimin seluruhnya dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan
yang memicu datangnya laknat dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiranya tausiah subuh pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat untuk kita bersama. Pada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.